Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernisa Dwitia dengan NIM 210902038 dari kelas bimbingan dan konseling A. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan mengenai materi bimbingan dan konseling untuk memenuhi ujian tengah semester. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah apa persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling menurut pemahaman saya. Jadi persamaan antara bimbingan dan konseling itu keduanya ini bersifat memberikan bantuan kepada individu yang mana tidak memandang gender, usia, agama, ras, suku, dan lain sebagainya untuk keluar dari permasalahan yang dialami individu tersebut. Di sisi lain, kedua hal ini memang serupa, tapi tak sama. Apa perbedaannya? Menurut saya, bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mencegah sesuatu buruk terjadi, atau juga bisa mereka mengarahkan individu ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Lain halnya konseling. Konseling sendiri merupakan bantuan atau layanan yang diberikan kepada individu yang sudah mendapat masalah. Sehingga konseling ini sifatnya lebih untuk memecahkan, mencari solusi bagaimana bisa keluar dari permasalahan itu dengan cara wawancara antara konselor dan klien itu lebih private lagi. Konseling ini juga hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli yang sudah bergelar atau sudah mengambil sekolah psikolog ataupun sudah menjadi seorang konselor. Fungsi BK yaitu ada 8. Yang pertama fungsi pemahaman, yaitu fungsi BK akan menghasilkan pemahaman bagi siswa tentang dirinya dan lingkungan sekitarnya. Contohnya, seorang guru ataupun orang tua, siswa harus memberi pandangan tentang potensi yang dimilikinya, misalnya di bidang olahraga, diberi pemahaman, sehingga siswa tersebut bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Contoh yang kedua, jika ada seorang siswa yang tinggal di lingkungan warga yang suka mabuk, narkoba, itu harus diberi pemahaman jika lingkungan itu tidak baik, sehingga siswa dapat terhindar dan tidak terjerumus ke hal seperti itu. Yang kedua adalah fungsi pencegahan, artinya usaha pencegahan terhadap timbulnya suatu masalah. Layanan yang dapat diberikan yaitu bantuan pencegahan kepada para siswa agar terhindar dari permasalahan yang dapat menghambat perkembangannya. Contoh, seorang guru mengadakan atau memberikan orientasi dan informasi masalah, diantaranya bahaya merokok, bahaya seks bebas, ataupun bahaya narkoba. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi perbaikan, yaitu fungsi BK yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami siswa. Contoh, seorang guru memberi pengarahan kepada siswa yang bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, maupun bertindak. Oke, yang keempat adalah fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi BK untuk menjaga perilaku siswa yang sudah baik jangan sampai rusak kembali. Contohnya, guru memberikan kegiatan semacam ekskul di sekolahnya, sehingga siswa ini dapat tetap terjaga perilakunya karena tidak melakukan kegiatan di luar sekolah itu yang aneh-aneh.
Oke, fungsi kelima yaitu fungsi pengembangan, yaitu fungsi BK dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh siswa. Contohnya, guru memberikan wadah kepada siswa dalam bidang olahraga misalnya dengan cara bimbingan kelompok agar potensinya berkembang secara optimal. Oke, yang keenam adalah fungsi penyaluran. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu siswa untuk memilih kegiatan ekskul, jurusan, atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, atau ciri kepribadian lainnya. Contoh, guru memberikan saran kepada siswa yang memiliki jiwa seni tinggi, sehingga guru perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Contohnya di sanggar kesenian. Ketujuh adalah fungsi penyesuaian, yaitu fungsi BK dalam membantu siswa untuk menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal. Contoh, untuk siswa yang masih tinggal di daerah yang kental dengan kebudayaannya, maka guru dapat membantu siswa tersebut untuk mempelajari dan memperdalam kebudayaan tersebut. Yang terakhir adalah fungsi adaptasi, yaitu fungsi BK dalam membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan siswa. Contohnya apa? Guru BK dapat membantu guru dalam memperlakukan siswa secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan siswa. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu setelah lulus dari S1 Psikologi kita akan menjadi apa? Menurut saya, kita bisa menjadi seorang konselor sekolah dan psikolog sekolah. Hanya itu saja, tidak dengan psikiater. Mengapa demikian? Oke, mari kita bahas dengan yang pertama adalah konselor sekolah. Konselor sekolah dan psikolog sekolah sendiri bisa kita teruskan setelah lulus menjadi sarjana psikologi dengan mengambil sekolah lanjutan di bidang pendidikan. Jadi spesialis di bidang pendidikan tersebut sehingga kita bisa menjadi seorang konselor sekolah ataupun psikolog. Nah, bedanya apa? Jadi seorang konselor sekolah bertugas dan bertanggung jawab memberi layanan bimbingan dan konseling kepada siswa di sekolah. Sedangkan psikolog sekolah sendiri bertugas untuk mendiagnosis siswa yang bermasalah, kemudian mengadakan parenting session di sekolah, menjadi asesor seleksi siswa baru. Bahkan beliau psikolog sekolah ini juga bertanggung jawab atas kurikulum sekolah. Nah, mengapa seorang sarjana psikologi sendiri tidak bisa menjadi psikiater? Karena kita tidak kenapa seorang sarjana psikologi menurut saya tidak bisa menjadi psikiater? Karena psikiater sendiri itu prodinya sudah beda. Jadi mereka yang menjadi psikiater mengambil program studi yang didasari oleh program studi kedokteran, khususnya di kedokteran kejiwaan. Nah, seorang psikiater tugasnya adalah selain mendiagnosis pasien, psikiater juga dapat meresepkan obat-obat apa saja yang tepat untuk mengatasi masalah gangguan mental, psikis, dan lain sebagainya. Sekian jawaban dari 3 soal UTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.